Genki Hajar, perkenalkan nama saya Kisha Rizky Fadila, usia saya 12 tahun. Saya siswa kelas 7 SMP Negeri 4 Pakem Sleman sebagai perwakilan dari daerah istimewa Yogyakarta. Kali ini saya akan menunjukkan eksperimen saya mengenai lingkungan hidup daerah kenormalan baru dengan judul produktif dan kreatif dengan pupuk organik cair, limbah rumah tangga di masa pandemi. Terjadinya pandemi COVID-19 yang sedang melanda seluruh dunia mengharuskan orang-orang untuk lebih banyak tinggal di rumah, sekolah dari rumah, dan bekerja dari rumah. Di samping itu, pandemi ini juga mengganggu perekonomian masyarakat yang menyebabkan menurunnya pendapatan serta daya beli masyarakat. Padahal, kebutuhan pangan tetap harus terpenuhi setiap saat karena merupakan kebutuhan pokok. Untuk memenuhi kebutuhannya, masyarakat mulai melakukan penghematan dan memikirkan cara untuk tetap survive. Pola kebiasaan baru yang mengharuskan orang untuk lebih banyak tinggal di rumah membuat banyak orang menjadi stres karena ruang gerak yang terbatas. Namun, kita harus selalu berpikir kreatif untuk mengurangi stres dengan menciptakan budaya atau kebiasaan baru yang membuat kita selalu senang agar hormon endorfin dalam tubuh kita meningkat sehingga dapat meningkatkan imunitas. Salah satunya dengan cara berkebun di pekarangan rumah. Menurut WHO, sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak terpakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari manusia. Sampah dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang dapat membusuk dan terurai sehingga dapat diolah menjadi kompos, misalnya sisa sayuran dan sisa makanan. Sementara sampah anorganik adalah sampah yang sulit membusuk dan tidak dapat terurai, misalnya botol, plastik, kaleng, dan sebagainya. Pemanfaatan sampah rumah tangga menjadi pupuk organik cair dapat menjadi salah satu upaya untuk mengurangi sampah, dan hasil pupuk tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kesuburan tanah dan memperbaiki struktur tanah. Tanah yang subur akan meningkatkan produksi tanaman yang ditanam di pekarangan rumah, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Hal ini akan meningkatkan ketahanan pangan masyarakat di era kenormalan baru. Jadi Genki Hajar, bahan yang kita perlukan adalah sayuran, lalu dicincang menjadi seperti ini, EM4, tetes tebu, bawang merah yang sudah dicincang, dan air kelapa. Alat yang dibutuhkan adalah wadah dan tutup, serta pengaduk. Oke, langsung saja kita ke langkah yang pertama. Langkah pertama, kita campurkan EM4 dengan air secukupnya. Lalu aduk hingga merata. Lalu masukkan tetes tebu. Dan diamkan kurang lebih 20 menit.
Langkah selanjutnya, masukkan sayuran yang sudah kita cincang seperti ini ke dalam wadah. Lalu, campurkan bawang merah yang sudah dihaluskan dan air kelapa. Aduk hingga merata. Lalu, campurkan larutan E4 dan tetes tebu. Aduk lagi hingga benar-benar merata. Kemudian tutup dan diamkan kurang lebih 10 hari. Setelah didiamkan 10 hari, hasilnya akan seperti ini. Lalu kita saring supaya hanya mendapat cairannya saja. Cara menggunakan bubuk ini dengan dimasukkan ke dalam botol spray. Lalu campurkan dengan sedikit air. Tutup. Dan pupuk pun siap digunakan. Jadi Genki Hajar setelah pupuknya jadi bisa langsung kita gunakan di kebun kita sendiri. Caranya dengan menyemprotkan ke tanaman atau bisa juga dituangkan ke tanah supaya mengenai akar tanaman tersebut. Jadi Genki Hajar kita dapat memanfaatkan benda-benda yang ada di sekitar kita. Contohnya adalah bawang merah. Bawang merah selain untuk memasak bisa juga digunakan sebagai zat pengatur tumbuh alami karena mengandung dua hormon yaitu hormon auksin dan hormon giberelin. Hormon auksin berfungsi untuk merangsang pembesaran sel pertumbuhan aksis longitudinal tanaman. Sedangkan hormon giberelin berfungsi untuk pertumbuhan pada seluruh bagian tanaman termasuk merangsang proses perkecambahan. Oke Genki Hajar, itu tadi langkah-langkah untuk membuat pupuk cair dengan memanfaatkan limbah rumah tangga. Semoga bermanfaat, salam sehat untuk kita semua. Bye!